Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, salam Bivlog Nusantara. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga usahanya dilancarkan. Nah teman-teman, kita akan berbincang sedikit ya mengenai masalah pH air. Ini banyak yang bertanya, terutama ada yang bertanya di salah satu konten saya, di video saya, Bang, pH air saya di 4,5, gimana cara mengatasinya, gimana cara menormalkannya kembali? Oke ya teman-teman, saya jawab ya. Saya jawab menurut pengalaman saya. Ketika pH berada di angka 4,5 itu sangat susah untuk menaikkan dengan pemberian kapur. Salah satunya cara ya untuk menurunkan bahannya itu tanpa membuang air adalah menambahkan kapur, tetapi itu sangat mustahil bagi saya karena kita harus menurunkan banyak kapur. Kalau pH sudah di angka 4,5, kecuali masih di angka 6,5 ya itu masih bisa. Tapi kalau sudah di 4,5 itu sudah untuk menurunkan kapur, kita memberikan kapur dengan tujuan untuk menaikkan pH air, kayaknya mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena abang harus menurunkan kapur sangat banyak, dan itu tidak menjamin bahwa pH-nya bisa normal. Nah, dengan pemberian kapur yang sangat banyak, airnya bisa menjadi kental. Air abang bisa menjadi kental, dan ikan juga ya siksa lah kalau misalnya airnya agak kental. Takutnya kapur-kapur ini tadi dia nyangkut di insannya ikan, sehingga ikan susah bernapas kalau berlebihan cara pemberian kapurnya. Nah, tapi sebelum saya memberikan solusi kepada teman-teman gimana caranya, saya ingin bertanya, apakah alat cek pH teman-teman itu normal? Contohnya alat cek pH digital. Saya rasa alat cek pH digital saya tidak percaya 100%, karena kadang error, kemudian kadang juga dia harus sering dikalibrasi. Ketika error ya agak susah juga. Kemudian kalau tidak dikalibrasi, tidak sering dikalibrasi, ya kadang-kadang ya itu error, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa 100% akurat. Makanya saya lebih suka memakai kertas lakmus, Bang. Saya lebih suka memakai kertas lakmus dibandingkan yang digital. Nah, kalau misalnya pH di angka 4,5 tetapi ikan Anda sehat, ikan Anda normal, nafsu makannya bagus, berarti pH-nya bukan di angka 4,5. pH di bawah 6 itu ikan sudah malas makan, Bang. Ikan sudah malas makan. Nah, di angka 4,5 itu akan terjadi kematian, karena toleransi ikan untuk bertahan hidup itu kayaknya susah kalau sudah di angka 4,5. Nah, kalau memang real di angka 4,5, saran saya buang airnya sampai 70%, Bang. Buang airnya 70% dan tambahkan air baru, kemudian aplikasi kembali. Tetapi kalau abang mau memastikan bahwa alat cek pH abang itu normal atau tidak, ya coba cek pH air baku Anda. Kalau misalnya memakai air sumur bor, ya coba cek air pH-nya yang baru keluar itu apakah normal atau tidak. Kalau berada di angka 4,5 ya berarti saya pastikan yang error itu adalah alatnya, Bang, alat cek pH-nya. Seperti itu. Jadi saran saya buang airnya 70%, tambahkan air baru. Karena untuk memberikan kapur, untuk mengangkat pH sampai normal di 6,5 atau sampai 7 itu berat, Bang. Kalau menggunakan kapur sudah berat. Nah,
Dan ada juga yang katanya aplikasi pagi pakai molase dan probiotik, tetapi tidak diberikan kapur di sore hari. Nah, ini yang jadi masalah juga, karena ketika pemberian kapur dan bakteri, kedua bahan ini sifatnya asam, Bang. Dia menurunkan pH air. Dia sifatnya asam. Nah, jadi perlu kita tambahkan pemberian kapur di sore hari untuk menormalkannya kembali, untuk menjaga agar pH tidak anjlok seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itu ya solusi saya. Kalau misalnya pH sudah drop di bawah angka 5, sebaiknya buang air 70% dan isi air baru kembali. Setelah itu bisa aplikasi seperti biasanya, pemberian bakteri, kapur, bakteri, molase, kemudian kapur di sore hari. Nggak usah pakai kapur, Bang, kalau pH-nya sudah kayak begitu, itu sudah tidak bisa ngangkat lagi. Itu sudah pemburusan bahan saja, karena mau ngasih 1 kilo setiap hari juga tidak cukup untuk mengangkatnya, dan tidak cukup lagi. Airnya tambah kental. Air akan tambah kental dengan pemberian kapur yang cukup banyak. Jadi ya mending buang air 70% seperti itu. Jadi itu solusi yang terbaik bagi saya kalau saya mengalami hal seperti itu. Kalau misalnya pH di angka 4,5, itu solusinya. Kalau misalnya pH berada di angka 6, 6,5, ya dengan pemberian kapur itu kita masih bisa menetralkannya. Tapi bukan berarti kita dari angka 6 kita berikan kapur langsung lompat ke angka 7, ya tidak juga. Karena toleransi ikan itu kalau misalnya angka 6 kita langsung berikan kapur untuk berharap bisa langsung lompat di satu level angka, itu berbahaya juga. Ikan bisa stres karena perubahan pH yang secara tiba-tiba. Jadi ikannya bisa stres, teman-teman. Jadi dengan pemberian kapur ya step by step lah. 6,5 itu saya masih memberikan kapur 100 gram, 100 gram. Nah, pH di angka 8 ya saya memberikan kapur 50 gram per meter kubik. Tapi nanti kita jelaskan khusus itu pemberian kapurnya setiap di level angkanya, karena cukup panjang kalau kita mau langsung sambung dengan sambung dengan pembahasannya. Jadi ya itu ya teman-teman, penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman memahaminya. Kalaupun ada cara lain teman-teman dapatkan, ya tidak apa-apa, silakan kita saling share pengalaman. Saya tidak menggurui ataupun mengajari, hanya saja saya men-share pengalaman saya. Karena saya juga pernah alami pH di bawah angka 5, ikan tidak mau makan, pada mabuk semua, loyo, tidak normal berenangnya. Jadi ya saya berikan kapur cukup banyak, tetapi tidak merubah secara signifikan pH-nya. Jadi saya hanya membuang airnya 70%, kemudian tambahkan air baru seperti yang saya jelaskan tadi. Oke ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Salam Biovlog Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.